Maka kalau seandainya kita sudah hijrah, langkah yang paling penting adalah kita meninggalkan semua hal yang buruk, mengambil hal yang baik. Mari bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini tanggal 20 September merupakan hari terakhir bagi kita berada di tahun 1438 hitungan Hijriah. Dan insyaAllah kalau Allah panjangkan usia kita, esok hari kita akan memasuki bulan baru atau tahun baru, yaitu 1439. Sistem penanggalan ini tentu ini belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Tahun penggunaan kalender Hijriah itu baru pertama sekali digunakan pada tahun ke-17 Hijriah itu sendiri. Artinya Rasulullah hidup 10 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriah itu sendiri belum ada. 2 tahun Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, kalender Hijriah itu juga belum ada. Setelah 5 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 11 tahun. Setelah 5 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah, setelah penaklukan kota-kota sudah banyak dan Umar telah mengirim banyak gubernur di setiap provinsi, barulah Umar mulai kebingungan terkait dengan sistem penanggalan, kapan surat masuk, kapan surat keluar. Maka untuk merapikan administrasi, Umar bin Khattab memanggil sahabat-sahabat besar untuk rapat, membicarakan mesti ada ketetapan tahun, kapan tahun itu jadi patokan. Sebagian sahabat usul, bagaimana kalau tahun kelahiran Rasulullah dijadikan sebagai tahun pertama. Tetapi sebagian besar sahabat lain tidak setuju. Bagaimana kalau seandainya hari di mana Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul kita jadikan sebagai tahun pertama? Sahabat juga tak setuju. Bagaimana kalau hari meninggalnya Rasulullah kita jadikan sebagai hari pertama? Sahabat-sahabat tak setuju. Tetapi Umar bin Khattab dengan kebijaksanaannya berpendapat, bagaimana kalau hijrahnya umat Islam dari Mekah dan Madinah, tahun itu kita jadikan sebagai tahun pertama, patokan. Kenapa? Alasan Umar bin Khattab adalah terpisahnya antara hak dan batil adalah ketika umat Islam meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib, yang nama Yasrib itu sekarang diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Terpisah antara hak dan yang batil. Yang hak meninggalkan yang batil. Itulah fungsi daripada hijrah umat Islam dari Mekah di Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usulan Umar bin Khattab ini disambut oleh para sahabat. Disambut baik oleh para sahabat, maka dijadikanlah tahun pertama umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap sebagai tahun pertama kebangkitan umat Islam. Meskipun Rasulullah dan sahabat sudah pernah hijrah ke Taif, tetapi tidak membuahkan hasil. Justru penyiksaan kepada Rasulullah lebih besar. Anak-anak melempari Rasulullah dengan batu-batu kerikil. Orang-orang tua melempari Rasulullah dengan kotoran-kotoran, dengan kulit babi dan segala macam. Rasulullah pernah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu hari ini Ethiopia namanya. Di Ethiopia Rasulullah memang mendapat berhasil hijrah di sana. Disambut baik. Kenapa dapat sambutan baik? Karena Raja Habasyah beragama Nasrani dan masih memakai ajaran murni dari Nabi Isa alaihi salam. Ajaran Nabi Isa itu mirip betul dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
sehingga Raja Habasyah menerima kehadiran umat Islam ke Habasyah. Dan setelah Rasulullah mengirim surat bahwa Raja Habasyah harus meninggalkan agama Nasrani dan masuk ke agama Islam, dengan senang hati berair mata Raja Habasyah, dia menerima keberadaan Islam dan mengikut Nabi Muhammad SAW. Diterima baik dengan di Habasyah. Tetapi meskipun sahabat dan Rasulullah hijrah ke Habasyah, tidak ada perubahan besar yang terjadi. Orang-orang masih merindukan negara Arabnya. Orang-orang masih ingin balik ke kampung halamannya. Perubahan besar terjadi adalah ketika Rasulullah diperintahkan untuk berpindah bersama para sahabatnya dari Mekah menuju ke Madinah. Di sanalah perubahan besar terjadi, dan di sanalah awal kejayaan umat Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Maka ini sejarah penggunaan kalender. Hanya saja yang bermasalah sama kita adalah hari ini kita masih memakai sistem pengelenderan Masehi. Namanya saja kalender Masehi. Dari mana agama Masehi? Masehi itu dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih, Nasrani. Tetapi kita masih namanya saja Masehi, tapi masih kita pakai juga. Nah, sekarang apa pelajaran yang dapat kita petik dari hijrahnya Rasulullah? Sejarah yang panjang ini tak mungkin kita uraikan satu persatu. Yang paling penting bagi kita adalah apa pelajaran yang dapat kita petik dari hijrahnya Rasulullah bersama sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Hadirin yang Allah muliakan, pada prinsipnya kewajiban untuk hijrah itu tidak lagi ada. Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi wajib untuk hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun 8 Hijriah. 8 tahun setelah Rasulullah meninggalkan Mekah, Rasulullah balik lagi ke Mekah bersama pasukan untuk memerdekakan kota Mekah. Setelah kota Mekah merdeka, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Setelah kota Mekah ini kita taklukkan, maka hijrah tidak lagi wajib hukumnya. Tetapi itu adalah hijrah makani, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Itu namanya hijrah makani. Tetapi ada makna hijrah yang kedua, yaitu hijrah maknawi, yang arti hijrah di situ adalah berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Sampai kiamat itu hukumnya tetap wajib. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-muhajiru, yang disebut sebagai orang hijrah. Orang yang hijrah itu, kata Rasulullah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Berpindah tempat hari ini bagi kita tak wajib, tetapi berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik selamanya akan wajib. Maka momen kita berganti tahun, yang pertama sekali kita mesti muhasabah diri. Apa setahun ini yang telah kita lewatkan? Perbuatan baik apa yang telah kita lakukan setahun ini? Amal apa yang masih kurang setahun ini? Perkara buruk apa yang telah kita lakukan setahun ini? Kita muhasabah diri kita. Kemudian setelah kita muhasabah, kita mesti hijrah. Hijrah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Orang yang tak solat menjadi solat, orang yang zalim menjadi orang yang soleh, orang yang soleh sekalipun dia mesti hijrah kepada keadaan yang lebih soleh dari sebelumnya. Itu baru dia hijrah. Maka awal tahun bagi kita memang ini tak pernah disuruh Rasulullah bagi kita untuk merayakan awal tahun. Tetapi Rasulullah, Allah menyuruh kita untuk selalu muhasabah diri. Kalau hari ini masih lebih sama dengan hari sebelumnya, maka kita masih rugi. Yang benar adalah tahun ini mesti lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tahun seakan datang mesti lebih baik dari tahun ini. Itu baru hijrah namanya. Sekarang momennya kita masuk tahun baru. Apakah kita tergolong orang yang hijrah? Lihat, ada perubahan tak dalam diri kita?
Bagaimana cara kita hijrah? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, bertaubat kalau kita biasa melakukan dosa besar. Taubat itu pun caranya sangat mudah. Pertama, sesali perbuatan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, ganti kalau ada hutang, baik hutang sama Allah maupun hutang kepada manusia. Sudah, kita bertobat. Langkah pertama kita kalau mau hijrah, taubat dulu. Kalau dosa kecil banyak kita perbuat, perbanyak istighfar. Rasulullah ada dalam hadis mengatakan 70 kali satu hari Rasulullah beristighfar. Di hadis lain Rasulullah disebutkan 100 kali Rasulullah beristighfar dalam satu hari. Langkah kedua untuk hijrah itu adalah jangan pernah meninggalkan majelis ta'lim. Di mana ada majelis ta'lim, di mana di situ ada kesempatan, maka kita mesti berada di majelis ta'lim itu. Mustahil kita menjadi orang lebih soleh kalau ilmu kita tak bertambah. Mustahil iman kita bertambah kalau ilmu kita tak bertambah. Mustahil kualitas ibadah kita bertambah kalau seandainya ilmu kita tak bertambah. Maka langkah kedua yang paling penting dari hijrah itu adalah kita mesti terus mengikuti majelis ta'lim. Tapi sedihnya kita hari ini 1000 orang di satu dekat masjid itu, yang berada di majelis ta'lim cuma 100 orang, itu pun tak sampai. Berarti orang yang peduli dengan hidupnya, dengan akhiratnya cuma tak sampai 10% dari setiap lingkungan yang kita lihat. Yang ketiga, langkah hijrah itu adalah berteman dengan orang soleh. Hidup kita mesti bersama orang-orang yang soleh. Bagaimana kita bisa sholat, lancar sholat kita, tetapi orang-orang di sekitar kita tak mau sholat? Maka kalau seandainya kita sudah hijrah, langkah yang paling penting adalah kita meninggalkan semua hal yang buruk, mengambil hal yang baik. Lingkungan itu paling menentukan. Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak-anaknya sehingga cucu-cucunya menjadi nabi, sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, orang tuanya para nabi. Kunci sukses Nabi Ibrahim mendidik adalah dia tinggalkan anak-anaknya di lingkungan-lingkungan yang baik. Maka untuk hijrah, tempat berpindah dari tempat ke tempat lain, hari ini mungkin lagi tak perlu kita berpindah, tapi berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Sampai mati kita, hukumnya tetap wajib. Maka momen akhir tahun ini kita muhasabah diri kita, dan momen akhir tahun ini adalah kita berjanji dalam diri kita mesti ada perubahan yang lebih baik dalam diri saya dari tahun-tahun sebelum yang telah saya jalani. Mudah-mudahan makna hijrah ini tercermin dalam diri kita, sehingga ada perubahan-perubahan baik dalam hidup kita, sehingga segala tindak tanduk yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.